masih 3 hari jalan kaki, 3 hari 3 malam. Saudara tahu dia ada di mana sekarang? Kanada. Waktu kuliah, dia selalu kontak ke saya. Saya bilang, Opi, bagaimana kabarmu? Di setiap semester untuk mahasiswa internasional, dia yang terbaik. Dia yang terbaik. Amen. Saudaraku, yang kuliah di sana itu dari orang seluruh dunia. Tapi bagaimana bisa ada orang Yahukimo yang jalan kaki 3 hari itu yang paling pintar? Betul? Ya, dari anak-anak yang kami melatih orang-orang dalam pemuritan. 3 anak saya ada di Amerika, 1 sudah pulang. Anis Labene, dia presiden mahasiswa pertama Indonesia, mahasiswa Papua pertama di sana. Ketika dia lulus dia bilang, Mama, saya ditawari duta besar Indonesia untuk Amerika, untuk masuk di PBB, gaji 1 bulan minimal 80 juta. Tapi saya pilih saya pulang ke Papua karena visi Tuhan untuk Papua. Saudaraku, kita bisa, amin. Kita bisa. Mereka ketika kuliah, mereka tidak hanya pintar otaknya, tapi mereka bisa melayani orang-orang. Mereka bisa menginjili orang-orang ateis yang tidak kenal Yesus, orang-orang yang mau bercerai, mereka sudah layani. Sampai mereka tidak lagi bercerai, mereka bisa kenal Yesus. Orang-orang dari yang luar yang tidak kenal, ada orang-orang dari Thailand, ada orang-orang dari banyak bangsa yang kumpul di sana. Ketika bertemu dengan mereka, mereka melihat ada yang berbeda dengan anak-anak ini. Apa? Ketika mereka pernah mengalami namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya ada 2 tema sebenarnya. Ini 2 penting sekali untuk saudara dengar, tapi saya hanya bisa memilih 1 tema. Saya berharap bulan ini saya punya kesempatan 1 kali lagi berbicara, mumpung semuanya masih lengkap, tentang sebenarnya siapa sih saudara. Tapi lebih penting, saya mau membahas tema ini. Memang sudah lewat saudaraku, memang sudah lewat tema tentang Natal, tapi ada sesuatu yang penting yang saya ingin saudara tangkap, seperti saya tangkap, karena bagi saya tema Natal tahun ini tidak bicara tentang Natal saja, tapi tentang sebuah pesan yang Tuhan kirim tentang 2023. Jadi saya rindu setiap saudara dengar baik-baik firman ini. Kita akan baca Matius 2. Matius 2 ayat yang ke-12. Firman-Nya berkata seperti ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu temanya ya. Matius 12b. Jadi yang diambil itu 12b. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi ini cerita tentang orang Majus. Semua kita kalau di setiap tahun Desember pasti orang cerita tentang orang Majus. Saya akan sedikit bahas tentang orang Majus. Jadi orang Majus ini adalah orang yang hidupnya di Persia, Iran. Jadi kira-kira di negara Iran. Jadi orang Majus ini terkenal sebagai cendekiawan. Saudara tahu cendekiawan? Orang pintar. Jadi kalau di dalam kedokterannya mereka, ilmu kesehatan mereka orang hebat-hebat. Kan di Indonesia pernah ada yang namanya Ikatan Cendekiawan Muslim, betul? Itu artinya orang-orang hebat, orang-orang pintar. Maaf. Jadi orang Majus ini bukan orang-orang sembarangan, bukan. Orang-orang bahkan disebutkan dia itu raja, golongan raja-raja. Nah, tapi ada sesuatu yang spesial tentang orang Majus. Mereka itu ada hal yang khusus dari orang Majus. Mereka ahli perbintangan dan ahli tafsir mimpi. Itu orang Majus. Nah, di sini mulainya kita akan belajar. Jadi, ketika mereka melihat bintang itu yang menyatakan bahwa Yesus lahir, waktu mereka melihat, mereka bilang ada raja besar lahir. Kenapa mereka bisa bilang seperti itu? Karena mereka ahli dalam perbintangan. Jadi kalau mereka melihat bintang di utara, mereka lihat bintang di selatan, mereka melihat bintang di timur, mereka langsung bilang, oh ini, gitu. Mereka langsung tahu artinya, betul? Waktu mereka melihat bintang itu, dia langsung bilang, oh, ada raja besar lahir. Kemudian mereka kemas-kemas, persiapkan seluruh hartanya, dia berangkat pergi. Begitu mereka sampai di sana, begitu mereka sampai di Yerusalem, mereka tanya. Dia bilang gini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Betul? Saudaraku, saudara perhatikan. Betapa dia tahu arti bintang itu. Mungkin saudara bilang gini, Ibu Yudi tahu dari mana dia tahu arti bintang itu? Lihat, waktu sampai di Yerusalem dia bilang gini, di manakah dia raja orang Yahudi? Dia tidak bilang begini,
di sini ada orang lahir kah? Dia tidak bilang gitu. Di sini ada raja baru lahir kah? Kalau itu kan belum pasti. Tapi karena dia bertanya di manakah dia raja orang Yahudi, itu pertanyaan yang tepat, tegas, tidak bisa dibantah. Betul? Langsung gempar. Oh iya, ada yang lahir aja? Tuh, kami tidak tahu. Iya kah? Herodes semua ribut. Langsung dia bilang gini, Herodes, oke, kau cari ya. Nanti kalau kau ketemu, kau balik lagi lewat jalan sini. Kau kasih tahu saya. Betul? Mereka jalan. Nanti kita akan belajar tentang orang Majus ini. Jadi waktu dia jalan, sampailah dia di tempatnya Yesus. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia ketemu. Mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Saudaraku, orang Majus ini bukan, kalau zaman sekarang bukan orang Kristen loh. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan bangsa yang sedang menanti Mesias, sang pembebas, sang juru selamat. Mereka nggak punya kepentingan dengan Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tidak tahu. Mereka tidak sedang menanti. Kalau orang Yahudi sedang menanti Mesias, tapi orang Majus tidak. Tapi lihat, begitu mereka lihat tanda itu, mereka taat. Mereka jalan, mereka cari raja besar itu, yang dimana bintangnya belum pernah terlihat. Ini orang besar ini yang lahir ini. Kita harus ketemu. Waktu dia ketemu Yesus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Betul? Saudaraku, tidak semua orang yang beragama Kristen yang hari ini percaya Yesus pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tidak semua orang Kristen itu lahir baru. Saudara tahu arti lahir baru? Mengundang dia secara pribadi masuk ke dalam hati kita. Karena rata-rata kita Kristen, karena bapak mama tete kita Kristen, betul? Kayak orang Batak kayak saya. Orang Batak kan Kristen. Begitu agamanya langsung Kristen. Betul? Kita rata-rata Kristen keturunan. Kalaupun ada yang Katoliknya keturunan diwariskan oleh nenek moyang kita, betul? Kita belum pernah mengundang Yesus secara pribadi. Kenapa ada orang yang selalu melakukan hal-hal yang buruk? Dia bilang, Ibu Yuni, saya sudah mau berubah, saya sudah berpuasa, saya sudah diurapin, saya sudah baca firman, tapi kenapa saya tidak bisa berubah? Ya, karena Anda tidak punya Yesus di dalam hati Anda. Dia di dalam Anda yang akan mengubah Anda. Betul? Saya dan suami saya adalah saksi hidup dari orang-orang. Saudaraku, saya ada melayani orang yang mungkin tidak ada satupun di tempat ini yang sejahat dia. 6 kali penjara, tahanan, polisi tak terhitung. Saya dapat dia di rumahnya Ibu Ani. Orang seberang, orang dari Makassar. Perampok di Makassar, pengedar, 6 kali masuk penjara. Saudaraku, begitu dia ketemu Yesus, berubah. Waktu dia sakau, dia ketemu saya lagi sakau. Saya bilang, saya tidak bisa sembuhkan kamu, karena saya bukan dukun, bukan tapi Yesus saya bisa sembuhkan kamu. Kalau kau terima Yesus, kau sembuh. Dia terima Yesus. 3 hari kemudian dia sakau lagi, datang ke rumah saya. Roh Kudus bilang, kasih perjamuan. Saya bilang, Tuhan, dia orang seberang, tidak tahu apa artinya perjamuan kudus. Tapi otak saya bilang, darahnya kan kotor, kasih darah Yesus biar bersih. Begitu kasih darah Yesus, dia sembuh, saudaraku. Di sini mungkin belum pernah ada yang 6 kali masuk ke tempat ini, atau tahanan polisi yang tak terhitung. Kenapa bisa terjadi? Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi. Amin. Label agama Kristen tidak menyelamatkan kita. Betul? Nanti saya akan kasih kesaksian berikutnya. Setelah dia berjumpa pribadi dengan Yesus, kemudian pada satu malam mereka tidur. Kemudian datanglah mimpi. Nah, tema ini adalah tema nasional yang diputuskan oleh PGI dan KWI, Kristen Protestan dan Katolik. Ini temanya sama. Maka pulanglah mereka. Jadi waktu saya belajar, kenapa mereka bisa putuskan tema ini? Ternyata mereka mengambil tema ini dari bahasa terjemahan. Jadi Alkitab itu, kalau yang kita pakai itu terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ada beberapa terjemahan, ada New International Version, ada King James. Nah, yang dipakai oleh KWI dan PGI adalah terjemahannya King James.
Jadi bahasanya tuh lebih ada berbedanya sedikit. Jadi kalau di kitab King James bunyinya begini. And having been warned by God in dream that they should not return to Herod. Jadi bahasanya gini, dan setelah diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi bahwa mereka tidak boleh kembali ke Herodes. Saudaraku, apa bedanya? Kalau di terjemahannya bahasa Indonesia, firmannya ini, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Tidak disebut oleh Tuhan. Betul? Mimpi ini kan ada banyak mimpi. Ada mimpi kebanyakan makan, ada mimpi kebanyakan tidur, betul? Ada mimpi terlalu banyak macam terjadi hal sampai kebawa di mimpi, betul? Tapi kalau di kitab King James dikatakan, dan karena diperingatkan Tuhan dalam mimpi. Jadi mimpinya mimpi dari Tuhan. Lihat Tuhan bekerja. Dia datang dalam mimpi kepada orang Majus. Saudara ingat yang tadi saya bilang, orang Majus itu ahli dalam ilmu perbintangan dan tafsir mimpi. Waktu mereka mimpi, bangun, dia langsung lakukan. Kalau kita mimpi, saya sering anak-anak rohani saya mimpi. Ibu saya mimpi begini, artinya apa ya? Betul? Kita kan suka kalau mimpi yang agak aneh-aneh, langsung kita datang. Saya mimpi, artinya apa ya? Betul? Kalau mereka mimpi, orang Majus, mereka langsung tahu. Karena mereka ahli menerjemahkan mimpi. Waktu dia dapat mimpi, dia kemas-kemas, dia langsung jalan, pakai jalan yang lain. Dia tidak kembali lagi ke Herodes. Saudaraku, perhatikan. Bintang, mimpi, itu adalah bahasa Tuhan berbicara kepada mereka. Betul? Kalau saja Tuhan kirim nabi datang ke orang Majus, orang Majus, ada raja besar, raja orang Yahudi lahir di Bethlehem. Kau siapkan sudah emas, perak dan kemenyan. Kira-kira mereka pergi? Ngapain? Betul? Saya sedang tidak tunggu mereka. Saya tidak punya kepentingan dengan dia. Betul? Kenapa Tuhan tidak kirim nabi? Tidak akan masuk, karena itu bukan bahasa mereka. Mereka bisa saja tolak, betul? Tapi lihat, bahasanya Tuhan. Bintang, mimpi, itu bahasa paling sederhana yang paling bisa ditangkap oleh orang Majus. Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya dengan bahasa yang saudara bisa tangkap. Tuhan itu bukan Tuhan yang susah untuk ditemui, bukan Tuhan yang rumit. Betul? Saudara tahu artinya tidak tahu bahasa. Saya bertahun-tahun sama suami saya dalam Bless Papua melayani suku Mambramo yang ada di Waroki. Pertama kali saya datang dengan mereka di Waroki, saya bawa obat, saya bawa susu, karena kami sering pelayanan kami membagi susu dan vitamin untuk anak-anak Papua. Jadi ketika saya bawa dokter, mereka berobat. Saudaraku, saya melayani banyak suku, tapi suku Mambramo ini agak berbeda. Tidak ada kontak. Kalau kita bicara dengan orang yang walaupun kita tidak kenal bahasa, tapi mata ini yang kontak ya. Tidak dengan mereka. Jadi waktu mamanya sakit, anaknya 3 sakit, dikasih resep. Mereka kan tidak bisa baca. Saya rasa bodoh sekali. Bagaimana caranya saya nolong dia? Mereka sakit, saya punya obat, tapi saya tidak bisa tolong. Saya nggak tahu makan obatnya benar atau tidak ini. Jangan sampai obatnya anak bayi dimakan mamanya, obat mama dimakan bayinya. Betul. Kemudian waktu coba bicara, tidak ketawa. Saya ketawa, dia tidak ketawa. Bagaimana ya? Bingung. Kita pakai penerjemah. Suatu hari setelah 2 atau 3 tahun saya melayani, saya ke Kalibobo, ada mama-mama begini kan pisang ke saya. Ibu, saya kaget. Untuk saya, mama tahu saya. Dia bilang apa? Susu. Oh, dia kenal saya karena saya sering bagi susu. Itu rasanya saya seperti terbang tinggi, bahagianya. Oh, dia kenal saya, dia kenal saya. Saya pulang, papa, orang Mambramo kenal saya. Itu kalau bahasanya nyampe
bahasa yang lain. Tuhan datang kepada gembala kan lewat malaikat. Sudah lahir bagimu juru selamat, betul? Ya. Kalau waktu itu malaikat datang ke orang Majus, mereka lari. Itu kan bahasanya dia, tidak mengerti. Tapi bahasa yang paling mudah, familiar bagi mereka, bintang, mimpi, itu bahasa hari-hari. Tahun ini, minta maaf. Tahun ini, orang bilang akan susah. Kemarin, teman-teman ketika datang, begini. Ditemukan virus yang lebih mengerikan lagi di Amerika dan Cina. Lebih parah dari corona, karena dia makan jantung, jadi jantungnya bolong-bolong. Mengerikan sekali. Sebelumnya saya sudah baca, ada satu virus yang saya lupa di negara mana, itu dia makan otak. Jadi dalam waktu sekian otak ini habis dimakan. Makin menakutkan, saudaraku. Orang bilang tahun ini ekonomi makin begini. Orang bilang gelap. Tapi saudaraku, dia punya cara untuk menuntun kita. Amin. Pernah dengar lagunya gini? Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Benar? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang terlalu rumit. Dia akan menuntun saudara dan saya. Apalagi saya lihat cucu saya lagi lucu-lucunya. Dan saya dengar tentang berita apa yang akan terjadi di tahun ini. Rasanya. Betul. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup menuntun kita step by step. Betul. Langkah demi langkah. Bilang ini, Tuhan, tuntun saya. Saya mungkin tidak bisa dengar suara Tuhan seperti si pendeta ini. Tapi saya tahu kau punya cara untuk berbicara dengan saya dengan bahasa yang bisa saya tangkap. Amin. Ya. Kita butuh tuntunan Tuhan tahun depan. Dan dia bilang, yang penting pulanglah ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, saudara ada di tempat ini pasti karena saudara pernah salah langkah. Betul? Setiap kita pernah melakukan kesalahan dalam hidup kita. Betul? Lebih baik mantan penjahat daripada mantan pendeta. Dan hari-hari ini banyak orang yang menjadi mantan pendeta. Kalau dia jadi mantan pendeta, berarti sekarang dia penjahat. Anak rohani saya, satu orang perempuan. Itu saudaraku, ilmunya tingginya minta ampun. Dia cukup tutup mata, dan Anda yang ada di ujung kursi sana bisa mati tertikam pisau tanpa tahu siapa yang menikah. Dia punya suami, itu setan, saudara. 1 tahun saya layani dia kelepasan dengan suami saya. Orang model apa yang tidak ada di rumah saya? Semua saya sudah layani. Saya sedang melayani satu hamba Tuhan yang melakukan dosa yang saya yakin saudara tidak akan pernah lakukan itu. Ketika saya dengar, saya mengkonseling dia, suami istri hamba Tuhan. Saya bilang gini, saya tidak bisa ampuni orang ini karena perbuatannya. Semua kejahatan di dunia saya sudah dengar, tapi tidak dengan yang ini. Karena dia hamba Tuhan, tidak bisa diterima. Tapi saya ingat, Tuhan saya itu seperti apapun dosa manusia, dia ampuni. Amin. Dan dia terima. Saya tidak bisa terima pendeta ini. Kalau boleh, saya ingin laporkan dia ke polisi, saya penjarakan dia di penjara mungkin bawah tanah yang tidak ketemu siapapun, nyamuk pun nggak ketemu. Kalau bisa. Saudara nggak akan pernah mungkin melakukan itu. Saya yakin sangat-sangat tidak melakukan itu. Tapi dia melakukannya. Dan ketika dia bertobat, dia menangis. Saya rasa mau bilang, Tuhan, jangan yang satu ini, jangan ampuni yang satu. Kan tidak bisa. Kalau saya lihat itu saya mau menangis. Kasihan dengan anak-anaknya. Saudaraku, semua kita punya masa lalu, betul? Orang Majus, Tuhan bilang, jangan pulang. Jangan kembali ke Herodes. Saudaraku, jalan baru pasti penuh resiko, betul? Kalau kita pergi ke tempat yang baru, kan belum punya pengalaman. Belok kanan, belok kiri, tanjakan kita belum tahu, betul? Memang jalan yang baru pasti penuh dengan resiko. Saya rindu setelah ini saudara ambil keputusan baru dengan hidup saudara. Dan jangan pernah kembali ke yang lama. Saudaraku, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir,
Musa pimpin mereka keluar dari Mesir. Itu diperkirakan 6 juta orang. Zaman itu gak ada speaker. Bicaranya bagaimana? Gak ngerti. Keluar. Begitu mereka mulai ketemu masalah, dia bilang gini, aduh lebih baik kita di Mesir. Ngapain kita di sini? Panas, tidak ada air. Di Mesir boleh, ada timun, ada semangka. Mereka mulai mengeluh. Saudaraku, seenak-enaknya Mesir, engkau diperbudak di sana. Betul? Mesir itu kan lambang dosa. Ada orang ngakunya Kristen, ngakunya sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hidup dia. Keluar dari Mesir itu mudah, tapi mengeluarkan tabiat dosa dari dalam hidup ini nggak mudah. Betul? Mari. Saudara, suami saya ini dulu kami bertobat mahasiswa tahun 91 di Semarang. Dia melayani drum di gereja, tapi minum iya, narkoba iya, berzina iya. Kalau nanti besok pagi dia mau ngedrum di gereja, malam dia minum dulu supaya mantap. Gereja pelayan hamba Tuhan, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tahun 91 Desember 91 dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus seperti orang najis, dan sejak itu hidupnya berubah. Amin. Kalau saya mau cerita tentang orang-orang yang hari ini bersama saya di Kota Lama, itu orang-orang yang mengerikan. Ada wanita sekolahnya Alkitab, tapi menggugurkan kandungan 10 kali. Sekolahnya Alkitab, berzinanya jalan. Ya. Ada bekas dukun, preman, pembunuh bayaran, semua ada. Saya nggak kaget. Bagi saya yang ada di sini pasti hanya di bawah-bawah yang kecil-kecil, yang nggak ada apa-apanya dengan apa yang ada di rumah saya. Tapi hari-hari ini orang-orang yang kami layani, dulu mereka zero. Tahu saudara, tahu zero itu nol. Tapi sekarang mereka hero, pahlawan. Amen. From zero to hero. Ketika engkau mengalami Tuhan, engkau bisa dari nol menjadi seorang pahlawan. Hidup mereka hari-hari, orang-orang yang kami bimbing, mereka pergi mengubah orang-orang yang dulu seperti mereka. Amin. Amin. Ada orang yang dari jaringan narkoba, teman-temannya kan pasti orang narkoba. Kalau dia bertobat, pasti jaringan narkoba. Betul. Bertobat. Saya nggak punya jaringan. Anak rohani saya, dia bisa menginjili, minta maaf. Jaringannya, saya nggak punya jaringan. Syukurlah. Yusuf Kala. Saya nggak punya jaringan dengan Yusuf Kala. Tapi anak saya punya jaringan, dan dia mulai masuk satu persatu. Keluarga mereka mulai satu dari keponakan jauhnya ke apa sudah mulai kenal Yesus. Saudaraku, setiap saudara di belakangmu ada orang-orang yang akan mengenal Yesus melalui hidupmu, Amin. melalui kesaksian hidupmu. Amin. Tuhan pesan kepada saudara hari ini, jangan pulang lewat jalan yang lama. Walaupun jalan itu mungkin enak, walaupun Mesir itu menarik, walaupun di sana ada semangka, artinya ada kenyamanan. Tapi Tuhan bilang, pakai jalan baru. Memang penuh dengan risiko, betul. Harganya pasti mahal, betul. Keselamatan itu gratis, saudaraku. Tapi ikut Yesus bayar harganya. Saudara pikir saya berdua di sini nggak bayar harga? Bayar harga yang mahal. Ketika Tuhan suruh kami ke Papua, saya pikir saya nanti bekerja di sini, saya hidup enak. Sampai di sini, lain ceritanya. Tuhan suruh kita melayani. Ada tawaran kerja bagus, rumah, mobil, tapi di luar Papua. Tuhan bilang, tidak keluar. Saya bilang, oke. Kalau saya mau hidup enak, saya keluar Papua. Suami saya manajemen, saya ekonomi. Saya manajemen, suami saya orang perbankan. Kami bukan lulusan teologi. Tawaran kerja hebat ada, tapi di luar Papua. Tapi kami bilang, kami belum selesai dengan Papua, dan Tuhan belum izinkan kami keluar dari Papua. Sampai hari ini kami masih melayani Papua. Kami sering naik ke Paniai. Satu kali naik itu paling nggak 20 juta. Karena kita kumpulkan kadang hamba-hamba Tuhan di rumah makan, kita bicara tentang bagaimana menangkan Paniai. Saya dapat persembahan tidak 1.000 rupiah pun tidak. Harganya mahal. Kadang untuk bayar sekolah anak aja saya nggak bisa. Kalau saya mau hidup enak di luar Papua, pekerjaan bagus menunggu kita, jabatan-jabatan terbaik. Karena kami masuk Nabire kan, suami saya bikin Freshmart, Alta supermarket yang runtuh gitu ya.
yang sekarang jadi Bank Mandiri di OYH itu kan dulu lantai 3 gitu. Supermarket yang fresh mart, jadi bagus sekali, runtuh waktu gempa. Jadi kami memang orang dari dunia kerja. Nggak mudah saudaraku, ketika di Alta suami saya gaji berjuta-juta, Tuhan suruh ke SPC, tinggal di rumah yang orang lain tidak mau tinggal. Itu tidak mudah, itu harga ikut Yesus. Amin. Siapa bilang ikut Yesus itu murah? Selamat, gratis keselamatan. Tapi ikut Yesus, bayar. Ketika nanti saudara keluar dari tempat ini, pasti tidak mudah. Karena pakai jalan yang baru, pasti lebih susah. Apalagi kalau kita mau buka jalan baru di hutan. Harus tebang kayu, harus ratakan jalan, pasti tidak mudah. Ya, siapa bilang ikut Yesus itu mudah? Amin. Tapi Tuhan janji, Dia akan bersama saudara dan saya. Amin. Segelap-gelapnya tahun ini, apapun yang diizinkan terjadi tahun ini, Tuhan akan kirimkan bintang dan mimpi. Apa itu? Bahasa yang saudara bisa mengerti. Dia tidak bisa baca bahasa yang apa itu. Dia akan datangi saudara satu persatu. Ini aku. Ayo jalan bersamaku. Bintang itu menuntun orang maju sampai ke tempat Yesus. Seperti itu Dia akan menuntun saudara di tahun ini sampai kita bisa menyelesaikan tahun ini dan masuk ke tahun yang berikutnya. Amin. Tanda-tanda itu penting. Saya tutup dengan satu firman. Saudara, Yeremia 31 ayat 21, saya bacakan cepat saja. Yeremia 31 ayat 21 bilang gini, dirikanlah bagimu rambu jalan, pasanglah bagimu tanda jalan, perhatikan jalan raya baik-baik, yakni jalan-jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu. Saya garis bawahi, dirikan bagimu rambu jalan, pasang bagimu tanda jalan, perhatikan jalan raya baik-baik. Saudaraku, kalau kita jalan, kalau di pertigaan Pantai Maaf, itu kan ke kanan kemana ada rambu ya, gitu, ada tulisan. Nanti kalau saudara sampai kemana, ke Topo kemana, ke SP kemana, itu rambu, betul? Atau kalau ada rambu-rambu kan ada gini, berkelok, oh berarti kita mulai mendaki, atau tikungan, itu kan rambu-rambu jalan, betul? Kalau kita naik ke Paniai pakai mobil, kalau kita naik ke Paniai, saudaraku, saudara nggak perhatikan rambu jalan kecuali saudara sudah hafalnya. Tapi kalau baru pertama kali, saudara tidak perhatikan rambu jalan, saudara bisa ku akan terbang tinggi, masuk jurang maksudnya. Betul? Waktu suami saya pertama kali naik, saudaraku, salah oper gigi, mobilnya mundur. Wah, semua anak-anak turun cari batu, tidak dapat batu, wah bingung. Kalau kita tidak memperhatikan baik-baik, kita tidak sampai ke tujuan. Betul? Waktu saya di Jakarta naik mobil dengan teman masuk ke tol. Di Jakarta, kalau di Nabire, saudaraku, oke lah kita salah baca rambu, kita tidak akan kemana-mana karena Nabire hanya di situ-situ saja, dekat sekali, betul. Tapi kalau saudara di Jakarta, saudara jalan dan saudara tidak lihat rambu baik-baik, jadi kami jalan, ada arahnya yang harusnya kami belok, tapi teman saya salah lihat, kelewatan karena asik cerita. Saudaraku, begitu lewat, itu untuk kembali ke situ kita harus putar jauh. Ngerti? Makan waktu, makan biaya. Kalau saya nekat terus, nggak tahu sampai kemana. Betul? Artinya firman-Nya bilang, dirikan bagimu rambu-rambu jalan. Saudaraku, Dia bilang, kamu yang bikin. Ini boleh, ini tidak. Ini iya, ini tidak. Anda yang putuskan. Betul? Dirikan bagimu rambu-rambu jalan. Pasang bagimu tanda-tanda jalan. Suami saya kemarin ditawari seseorang, kalau dia mau gabung, suami saya mau gabung. Kami lagi berdoa untuk mobil, saudara. Karena kami banyak pelayanan kami sangat butuh mobil. Kami pernah punya mobil, tapi karena orang tua saya sakit, saya tinggal di Kalimantan, saya harus jual mobil, dan sekarang saya tidak punya mobil. Kami lagi berdoa untuk mobil. Ada satu orang menawarkan pekerjaan, sesuatu. Pak Kris, kalau Pak Kris mau gabung, kita akan kasih proyek sekian. Itu untuk beli mobil kecil sekali. Tapi saya bilang, kami sedang melayani, memuridkan beberapa hamba Tuhan di Nabire. Pendeta-pendeta di Nabire kami sedang latih. Saya bilang, Pak, kita
melatih para hamba-hamba Tuhan. Saya rasa yang ini mereka akan menjadi batu sandungan. Mereka pasti tidak akan jadi berkat. Ini pasti tidak akan jadi berkat. Mereka pasti tidak akan setuju kalau kita terlibat di sini. Lepas. Saudara, kalau saya ambil itu nggak dosa loh saudara. Tapi bisa menjadi batu sandungan bagi orang. Saya lepas. Itu ratusan juta di situ. Saya mendirikan bagi saya rambu-rambu jalan. Saya rugi. Waktu saya tinggal di SPC 7 tahun, kalau saya pergi ke Manado, ada tawaran bangun mall, gajinya jelas, mobil, rumah. Tuhan bilang tidak, tetap di SPC. 1 bulan gaji berapa? Kali 7 tahun itu berapa ratus juta. Saya rugi. Betul? Secara uang, hitungan saya rugi. Tapi sekarang Tuhan kasih saya rumah yang harganya 1 miliar. Dikasih. Tuhan itu tidak akan pernah hutang dengan hidupmu. Amin. Selama kau lakukan bagianmu, Dia akan lakukan bagian Dia. Yes. Dia tidak pernah berhutang dengan kita. Tapi bayar dulu harganya. Amin. Pasang rambu-rambu jalan. Karena ketika kau tidak ikuti rambu ini, kau akan sesat. Kau tidak akan pernah sampai ke tujuan. Amin. Oke lah. Saudara sudah terlanjur ada di tempat ini. Kita mau belajar dari mobil. Saudaraku, di mobil, kalau saudara naik mobil, minta maaf ya, sedikit lagi. Kaca depan itu lebih besar dari kaca spion. Betul? Spion kanan kiri yang di atas. Kaca depan ini gede banget. Kenapa kaca depan lebih besar dari kaca spion? Ada yang bisa jawab? Karena lebih penting untuk kita melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Betul? Melihat ke belakang itu memang perlu, tapi hanya untuk mengukur. Oh, kita terlalu dekat kah dengan yang di belakang? Oh, saya sudah bisa salib kah? Itu kan fungsi kaca spion, betul? Setelah saudara keluar dari tempat ini mulai dari hari ini, ada banyak orang yang hidupnya hari ini kaca spionnya lebih gede dari kaca depan. Dia selalu menoleh ke belakang, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan. Betul? Aduh, saya begini, saya memang tidak perlu, saya pernah begini. Saudaraku, kalau engkau punya kaca spion lebih besar, Anda akan berjalan dengan nabrak sana, nabrak sini. Betul? Mari kita menjadi orang yang bertanding. Yang kemarin kita sudah kubur. Amin. Kita mau pakai jalan yang baru. Amin. Jangan biarkan masa lalu kita menghancurkan masa depan kita. Amin. Jangan biarkan masa lalu kita. Boleh minta 5 menit lagi? Aku diingatkan dengan lain. Ini cerita di dunia. Monumennya sampai hari ini ada. Lenny dan Bannister. Pertandingan 2 manusia cepat dunia. Ada monumennya. Mereka berdua tanding maraton. Waktu mereka mau masuk stadion tempat finish, begitu mereka masuk, Lenny, Bannister lari, orang berdiri semua. Nah yang di depan gini, kenapa orang heboh sekali ya? Kenapa mereka ramai sekali? Memangnya dia berapa jauh kan di belakang saya? Dia lari, orang makin berteriak, dia makin penasaran. Ih, kenapa ramai sekali? Memangnya saya sama dia berapa jauh kah? Nah, karena ini finish, garis finish, dia pikir 1 langkah lagi, toh? Jadi saya menoleh. Saya kan sudah di depan, saya pasti menang. Jadi waktu dia mau melangkah di garis finish, dia menoleh ke belakang. Mamayo, ternyata orang ini hanya di samping dia. Jadi waktu dia menoleh ke belakang, yang di belakang kasih kepalanya maju ke depan, sentuh garis finish paling pertama. Yang menang yang mana? Yang sentuh garis finish paling yang di belakang. Saudaraku, kadang kita penasaran dengan apa kata orang, kita tertantang, kita nggak bisa begitu orang ngomong, kita kemakan omongan orang, sampai-sampai di garis kemenangan kita kalah. Kalau dia kalah masih 1 kilometer itu wajar, tapi kalahnya tinggal 1 langkah. Sampai hari ini monumennya ada, disebut Mil Mujizat. Ada gambar orang lari, yang satu menoleh ke belakang, yang di belakang kepalanya maju ke depan, dan sampai hari ini patungnya ada. Saudaraku, hari ini kalau orang ada di depan kita, belum tentu dia yang menang, bisa kita.
accept dengan teman-teman kita yang ada di luar. Tenang saja, belum tentu, belum sampai finish saudaraku, masih ada harapan. Amin. Mari anak-anakku, bangkit. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan berdoa. Saya ingin berdoa bagi anak-anak saya di tempat ini. Setiap kita harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Amin. Amin.